Kang Bro melaporkan langsung dari Thailand. Ini adalah new Honda CBR 500R, generasi yang dirubah oleh Honda. Dan ternyata Cak, sosoknya termasuk ganteng Cak. Katanya sih kayak Vario Kang Mas. Betulkah demikian Cak? Akhirnya IWB bisa mereview bersama semuanya generasi terbaru CBR 500R yang ternyata gokil Mas. Makin garang moncongnya Cak. Lihat nih Cak. Jadi teman-teman, sepertinya sampean tahu Honda secara resmi sudah meluncurkan generasi terbaru CBR 500. Generasi mendapatkan revisi cukup banyak ya. Dan memang Cak, sekilas entah kenapa IWB kayak melihat muka ala-ala Vario ya. Generasi ala-ala Vario, lihat nih. Ya moncongnya, bagian lampu-lampunya, kemudian juga di sini bagian hidungnya Cak kayak ada kisi-kisi begitu Mas ya. Jadi membuat feel agresif, walaupun tentu karena ini adalah mesin 2 silinder, tidak ada rem-eran Cak ya. Ini bukan motor performa, lebih kepada daily ride, sehingga memang motor ini tidaklah mencoba untuk seperti looks-nya kayak Superbike, enggak Cak. Jadi teman-teman, bagian area sini ada kisi-kisi Cak. Lalu bagian area kiri kanan sini ada bolongan, ini full bolong sana Kang Mas ya. Dan jika kita perhatikan di bagian area sini juga sama, kiri kanan Cak. Lalu kalau kita lihat di bagian visornya Cak, lihat nih ya, visor-visornya dari atas seperti ini, moncongnya lancip. Dan kalau kita perhatikan dari sini pun, lihat ada kayak semacam shape-nya ya, kayak ada ala-ala tanduk begitu ya, bagian area sini. Sementara bagian fendernya terkesan masih masih sama dengan sebelumnya ya, gak ada berubah. Dan ini bagian apa namanya, spion-spionnya, tekukan seperti ini ya posisinya. Dan untuk visornya masih sama dengan sebelumnya. Kayaknya ya nggak banyak berubah sih area sini Cak. Dan di area sini ada kiri kanannya ada bolongan Cak. Jadi memang looks-nya lebih sporty teman-teman. Revisinya bagian moncongnya juga lebih lancip. Jika kita lihat dari samping seperti ini Cak. Tuh, dari samping ya, tarikan tegas dari bodi-bodinya teman-teman. Lihat bagian area lampunya jadi seperti ini Cak. Yes. Jadi garang sih, WP katakan ini garang ya, lebih garang dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang terkesan anggun. Nah, teman-teman, yang bolong tadi, kalau kita lihat dari samping ini, lihat nih, ini kan ada bolongan nih. Ini ada bolongan juga nih, tuh ya. Jadi memang bolongannya tuh kelihatan banget mengekspos kayak winglet, jadi kayak double winglet gitu ya. Jadi kalau kita lihat Cak, bolongannya selain di area sini, ada bolongan di bagian bodi sini, tuh ya. Jadi memang lebih agresif ya teman-teman. Dan ini terkoneksi dengan bagian area belakang. Jika kita lihat dari sebelah belakang seperti ini. Tuh bolong ya, Cak. Nah, kita coba telusuri dulu dari sini. Untuk bagian pengeremannya, teman-teman, yang jelas suspensi sudah upside down ya, udah revisi. Sebenarnya sudah cukup lama upside down. Yang pertama banget dulu kan belum upside down. Sekarang sudah upside down teman-teman semuanya. Dan kemudian juga di bagian area pengeremannya sudah dual disc pastinya. Dibekali dengan Nissin teman-teman, radial monoblok. Dan pengeremannya dia model seperti ini, sudah wave ya. Ban-bannya sudah Michelin Cak secara standarnya. Dan ini dia bagian kolongnya yang terbuka Mas, 2 silinder ya teman-teman, radiatornya di sana. Lalu di sini ada mata kucing. Looks-nya tuh sekilas kalau kita perhatikan di bagian area fender-fendernya itu memang padat ya. Jadi dibuat oleh Honda supaya terkesan memang lebih big bike lah, karena ini kan 500 cc teman-teman. Dan ini dia bagian casing sampingnya CBR 500R. Di sini ada lagi tarikan ya, slayer, dan di sini juga ada permainan juga, tekukan ke dalam. Jadi memang kelihatan rapi. Ini made in Thailand ya Kang Mas ya, langsung diracik di Thailand. Nah, untuk bagian belakang Mas, kalau kita lihat dari samping sini, saya akan menemukan fairingnya bolong ya area sini Cak. Jadi kalau kita nongkrong di atas motor ini, maka saya akan menemukan bagian area sini kayak ada layer double gitu ya. Nah, jadi kita intip dari atas seperti ini. Wah, ini sih lebih cakep sih. Good, ini adalah improvement yang very good menurut IWB. Menurut IWB ya. Sebab kita juga menemukan di bagian area sini, crown handle atasnya juga tidak polosan. Ada kayak cekungan di sini, dan untuk suspensinya sudah SFFBP atau Separate Function Fork Piston. SOA. Ya, jadi bagian covernya, tutupnya maksudnya juga di clear, finishingnya adalah warna black. Jadi kelihatannya lebih garang. Apalagi motornya ini sudah assistant slipper clutch ya. Makanya kalau kita tarik ini enteng banget.
kopling-koplingnya. Lalu juga ada improvement di bagian sini, Kang Mas. Di bagian area speedometernya yang lebih gede ya. Sudah TFT LCD. Sini ada bolongan, Cak. Dan memang kalau kita perhatikan di bagian kuncinya sudah HISS. Jadi sudah immobilizer, aman ya. Dari maling aman. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita lihat dari atas seperti ini, dan ketika kita perhatikan di bagian panel speedometer, panel stangnya ini ada traction control on off. Untuk panel kiri kanannya ya, untuk memilih menunya, sini ada pass beam, dan bagian arah sini ada klakson, dan kiri kanan sini ada lampu sen. Sebelah kanan sini engine kill, teman-teman, hazard, dan ini adalah starter, seperti itu ya. Dan jika kita lihat dari atas seperti ini, sosoknya teman-teman, yes. Nah, bodi-bodinya Mas, tutup dari fuel cap-nya biasa flat ya, khas Honda. Dan kalau kita lihat di area sini ya, tangki-tangkinya masih plat ya, jadi bukan kondoman, bukan cover plastik, dan Honda masih mempertahankan hingga sekarang seperti ini. Oke, kita intip bagian jok-joknya, Cak. Nah, bagian side casingnya teman-teman, kita akan menemukan juga permainan-permainan seperti ini, Cak. Ya, jadi lihat, ada bolong-bolongan, semuanya coba dibuat oleh Honda supaya lebih menarik ya dilihatnya. Sementara untuk bagian frame-nya, dia modelnya masih tubular pastinya, Cak, dan ini knockdown modelnya. Ada pengikat ya bawah di sini. Nah, ini bagian crankcase-nya seperti ini, Cak. Dan ini adalah engine yang enak banget ya. IWB pernah jajal motor ini untuk touring di Malaysia saat itu yang generasi sebelumnya. Engine-nya itu smooth banget ya, halus ya. Walaupun powernya so-so lah, power atasnya kurang nendang ya. Hanya bawahnya yang enak karena 2 silinder pastinya. Dan coolant-nya di sini, Cak. Lihat, ada coolant-nya. Pengisian dari samping sini cukup simple. Jadi kalau sampai ingin menambah coolant, nggak usah bongkar-bongkar fairing, lebih gampang. Dan bagian sini, Cak, konektor untuk, nah ini dia, konektor untuk persnelengnya. Jadi modelnya kungkit seperti ini ya, terkoneksi ke atas seperti ini. Unik ya, teman-teman. Dan sini sudah ada sensor set stand switch ya. Jadi untuk standar, dan footstepnya seperti ini. Lalu di sini ini ada casingnya, ada plastiknya, dan carbon lux ya plastiknya, seolah-olah kayak carbonize gitu. Dan ini bagian area sini, Cak, bagian belakangnya Kang Mas. Nah, konsepnya ini adalah motor touring, makanya kalau sama nanya GWB, memang teman-teman bentuknya ya nggak terlalu sporty banget, dia nggak terlalu nungging sih belakangnya, Cak. Ya, sementara boncengan belakangnya dia model knockdown, Cak, sama ya teman-teman, babet, warnanya silver. Dan jika kita lihat dari samping seperti ini, bagian swing armnya masih model kotak, Cak, model kotak Mas. Yes, jadi cover untuk rantai-rantainya ya, shape-nya dibuat seruncing mungkin. Dia lebih lebar, lebih panjang dibandingkan dengan posisi sprocket gear-nya pastinya, Cak. Dan bagian arah sini lihat, dia sprocket gear belakangnya hitam. Ban-bannya sudah Michelin ya untuk yang versi ini, versi di Thailand maksudnya. Dan ini dia, carbon lux ya, plastiknya carbon lux. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada cowakan. Ini untuk menarik motor ya teman-teman. Jadi dia memang nggak ada behelnya. Jadi Honda memberikan kayak cowakan yang cukup dalam di sini, Cak, tuh. Ya, jadi sampai bisa, ini memang mencuak ya teman-teman. Ini kan bolong nih, tuh bagian belakangnya seperti ini, lihat, ini bolong. Jadi ternyata juga bisa berfungsi maksudnya kalau sama geser motornya dari sini ya, seperti itu. Dan sini, Cak, di bagian area belakangnya ya, bagian casingnya yang 2 layer teman-teman semuanya. Dan di sini ada plastik kasarnya. Ini memang all black matte ya. Oke, kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya, Cak. Yes. Nah ya. Dan kita lihat dari belakang seperti ini. New CBR 500 RR, ramai banget, luar biasa. Kita banyak orang lewat. Nah, ini dia bagian belakangnya, Mas. Nah, belakangnya ini adalah model vertikal ya teman-teman. Kalau sampai nanya ini model vertikal, kita sudah pernah bahas sampai semuanya. Ini adalah warna yang black, dan bentuknya memang ya nggak yang terlalu sporty sih dari kacamata IWB, tapi oke lah ya, Cak ya, selera, Cak ya. Dan dia model 3D, Cak, dia kayak seperti ini ya, kayak masuk ke dalam gitu, Cak. Kita lihat dari samping seperti ini, tapi ada kayak bolongan sampai ke dalam. Nah, ini ada carbonize stylish style ya maksudnya untuk plastiknya.
Dan modelnya untuk bagian sini, Cak. Nah, untuk bagian fender belakangnya dia model kayak nonjol ke belakang, dia model besi begitu, Cak, warna silver. Dan ini dia untuk bagian atasnya. Ini plastik ya, plastik. Dan di sini ternyata tidak ada sayap untuk mencegah cipratan lumpur. Biasanya kan kalau CBR 250 aja ada, Cak, sayap di sini. Tapi ini nggak ada. Langsung ujungnya sini plastik. Ada 4 pengikat. Dan jika kita dari jauh seperti ini. Yes, sosoknya. Yang menarik adalah bagi WP, ternyata Honda juga mencangkokkan model dual barrel ya, seolah 2 silencer bolongan. Knalpotnya ini tebal banget, Cak. Dan di bagian area sini teman-teman ini ada pengereman Nissin ya, 1 piston. Yes ya. Jadi ban belakang 160/60 ring 17, Cak. Beda jauh seperti ini. Dan jika kita lihat dari jauh seperti ini, oke. Nah, oke. JBB coba akan share sampean sebelah kanannya, Cak. Ini sudah assist slipper clutch. Ini bagian crankcase engine-nya ya. Warnanya finishingnya black dove sama, dan ini juga all black dove. Saya intip saja seperti apa. Untuk sosoknya kita akan intip dari jauh seperti ini. Nah, yes. Bagian area samping, teman-teman, pokoknya biar sampai tercerahkan lah ya. Siapa tahu nanti ke depan Astra Honda Motor akan memasukkan motor ini ya. Dan ini adalah motor menurut IWP memang lulusnya lebih ganteng lah. Tapi memang berat sih, Cak. Nah, dari samping ya. Maksudnya dengan harga ditawarkan tuh, biasanya cakep nih. Nah, dengan harga ditawarkan di sini memang murah banget. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia. Memang kalau kita melihat looks-nya ini lebih sporty, lebih cakep. Akan tetapi Mas, mungkin di sini harganya murah. Jadi kalau kita melihat secara potensi cukup sulit sih kalau dipasarkan di Indonesia. Apalagi di sini pun CBR 1000 Triple R di sini hanya 600 jutaan. Tapi di Indonesia 1 miliar, Cak. Jadi sekali lagi pajak membuat segalanya beda ya. Dan ini juga berlaku buat yang 500R ya, yang 2 silinder ini. Akan tetapi siapa tahu ke depan skema pajak kita berubah, semoga saja demikian. Tapi yang jelas ini motor yang cakep, ini motor yang oke. Kalau saja dijual di Indonesia harga 100 jutaan, ini masih oke. Kalau 200 jutaan berat sih, Cak, ya. Oke, Kang Mas melaporkan langsung dari Thailand. Semuanya dari Expo Thailand. Thank you buat Astra Honda Motor yang membawa kita ke sini. Silahkan saman komen di bawah, Cak. Kira-kira saman tertarik nggak motor ini kalau dipasarkan di Indonesia dengan harga taruhlah 100 juta pas? Saman komen di bawah. Dan seperti saya harus suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gandes.